Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jordi Lorenzo dari Kampus Indralaya kelas A dengan NIM ujung 097. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai manajemen limbah konstruksi dan limbah B3. Pertama-tama, saya akan menjelaskan kenapa diperlukan manajemen C dan juga limbah B3. Karena pertama-tama yaitu perlindungan terhadap lingkungan. Karena lingkungan yang tercemar akibat B3 sangatlah berbahaya dan dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat. Kemudian terdapat juga hukum yang melindungi lingkungan tersebut. Dan selanjutnya, untuk limbah konstruksi, kebanyakan limbah konstruksi itu dapat di-reuse sehingga kita dapat memanfaatkan sumber daya tersebut. Lalu ada pengelolaan resiko dan juga mengurangi reputasi perusahaan jika terjadi kebocoran limbah. Kemudian saya akan menjelaskan apa itu B3. Jadi B3 terdapat 9 simbol yang tersedia, yaitu beracun, campuran berbahaya, infeksius, cairan mudah terbakar, korosif, berbahaya untuk lingkungan, reaktif, mudah meledak, padatan, mudah menyala. Berikut adalah salah satu contoh limbah yang dapat mengancam jiwa masyarakat, yaitu karbon monoksida. Setiap orang terpapar sejumlah kecil karbon monoksida sepanjang hari, seperti contoh knalpot dari asap kendaraan, kemudian hasil pembakaran arang. Dan dampak yang bisa dihasilkan dari karbon monoksida tersebut adalah sakit kepala dan pusing, kesulitan bernafas, dan juga mual. Dan berikut adalah sifat dan karakteristik dari limbah. Terdapat 4 macam tipe, yaitu domestik, pertanian atau perikanan, industri wisata, dan juga industri rumah. Jadi untuk domestik, terdapat jenis limbah yang padat, cair, dan juga non-B3. Potensi pencemarnya yaitu ringan dan sedang, ringan hingga sedang. Kemudian media tercemarnya itu melalui air, tanah, pantai. Sama dengan pertanian dan perikanan. Kemudian terdapat limbah non B3 dan B3 di industri wisata dan juga industri rumah. Untuk pencemarannya itu melalui padat, cair untuk industri wisata, dan kemudian industri kerajinan, rumah, itu padat, cair, gas. Untuk pencemarannya sama-sama pencemaran sedang hingga berat, dan juga media tercemarnya sama dengan domestik beserta pertanian atau perikanan, yaitu air, tanah, dan pantai. Berikut adalah simbol dari slide sebelumnya, yaitu slide dari macam-macam tanda dari B3. Di sini ada simbol kimia beracun, yaitu bahan kimia yang dapat menyebabkan bahaya kesehatan manusia atau menyebabkan kematian apabila terserap ke dalam tubuh, maupun kita mengkonsumsinya, ataupun lewat pernafasan, ataupun juga lewat kontak kulit. Contohnya yaitu arsen triklorida, merkuri, sianida, hidrogen sulfida, dan juga metanol. Kemudian ada bahan kimia yang bersifat korosif. Contohnya belerang, asam klorida, asam sulfat. Dan selanjutnya ada yang mudah terbakar. Contohnya ether, aseton, alkohol, benzena, fosfor putih. Dan selanjutnya ada bahan kimia yang mudah meledak. Contohnya dinamit, TNT. Selanjutnya ada bahan kimia oksidator, hidrogen peroksida, kalium klorat. Dan selanjutnya ada gas bertekanan. Biasanya gas tersebut ditanam melalui pipa jalur perpipaan. Kemudian ada bahan kimia berbahaya,
Untuk padatan untuk bahan yang jika kontak atau terinhale dapat menyebabkan bahaya terhadap kesehatan pada tingkat tertentu. Contohnya etilen glikol. Dan kemudian ada bahan kimia karisinogenik seperti benzena, benzidin, asbestos, warfarin, dan kemudian ada bahan kimia berbahaya untuk lingkungan seperti tributyl timah klorida, petroleum benzena, dan PCBS. Dan yang terakhir ada bahan kimia iritasi. Berikut ini adalah regulasi mengenai limbah B3 dan juga pengelolaan manajemen limbah konstruksi. Dan diperlukan di dalam lab contoh MSDS atau Material Safety Data Sheet, di mana setiap MSDS ini terdapat identifikasi dari bahan yang mengandung bahan B3 atau limbah B3. Dan MSDS ini wajib di setiap perusahaan yang mengandung bahan kimia yang berbahaya, seperti 9 contoh yang sudah saya sebut tadi. Dan ini adalah salah satu contoh manajemen dari limbah atau bahan kimia yang berbahaya. Di sini terdapat tempat pembuangan sementara atau TPS. Untuk karakter infeksius, benda tajam, dan patologi sebelum dilakukan pengangkutan limbah B3, suhunya yaitu sama dengan 0 sampai waktu dengan 90 hari. Kemudian dan juga untuk suhu 3 sampai 8 derajat dalam waktu 7 hari. Jadi untuk karakter infeksius ini diperlukan semacam lemari penyimpanan yang tentunya memiliki suhu di bawah 0 derajat. Kemudian ada bahan kimia kadaluarsa, tumpahan atau sisa kemasan radioaktif, farmasi, sitotoksik, peralatan medis yang memiliki kandungan logam berat tinggi, dan tabung gas atau kontainer bertekanan. 90 hari untuk limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg per hari. Atau 180 hari untuk limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg per hari. Untuk limbah B3 kategori 1. Berikut adalah contoh dari TPS limbah B3. Dan setiap kontainer ini memiliki lambang yang sudah saya sebut tadi. Dan dibagi ke berbagai segmen dan juga dibatasi dengan pembatas. Sehingga tidak muncul reaksi yang berpotensi untuk membahayakan sekitar. Kemudian di sini ada alur diagram. Jadi di sini ada kebijakan pengelolaan limbah. Untuk limbah medis infeksius dan juga limbah B3 non-medis, itu bisa disimpan di TPS dengan penanganan on-site, lalu dilakukan penanganan off-site oleh perusahaan pengelola limbah B3. Untuk limbah non-medis dan limbah medis non-infeksius itu bisa didaur ulang dan juga diatur oleh Dinas Kebersihan atau bekerja sama dengan company lainnya. Di sini adalah material lomba. Di sini adalah material limbah konstruksi. Contohnya adalah cat, thinner, biji besi,
Dan untuk pembersih itu ada amonia, kayu, seng atau asbestos, kemudian ada konkrit. Dan di sini adalah cara menyimpan bahan B3 konstruksi. Jadi pertama, bahan harus disimpan dalam wadah yang sesuai dan kedap udara, seperti dalam kontainer ini. Kemudian wadah harus diletakkan di tempat yang aman dari dampak fisik dan sinar matahari langsung, agar mengurangi reaksi yang berlebihan. Kemudian setiap wadah harus memiliki label yang jelas, menunjukkan isi dan potensi bahayanya. Bahan kimia yang berbeda sebaiknya disimpan secara terpisah untuk mencegah reaksi yang berbahaya. Berikut adalah cara penanganan tumpahan B3 konstruksi. Yang pertama, kita harus mengamankan tumpahan tersebut dengan cara kita memberi borderline atau pembatas terhadap area yang terjadi tumpahan bahan B3. Kemudian kita bendung, lalu kita serap menggunakan tisu, dan juga kita bersihkan. Berikut adalah langkah yang lebih detail. Jadi pertama kita harus menggunakan spill kit. Jadi spill kit ini merupakan APD sekaligus dengan bahan yang diperlukan untuk menetralisir tumpahan B3. Ada semacam tisu, kemudian ada air pembersih, deterjen, dan kemudian ada kantong yang berlabel B3. Kemudian kita lanjutkan untuk bahan B3 yang infeksius. Tata caranya yaitu serap tumpahan menggunakan tisu, masukkan kantong plastik kuning yang berlebar infeksius, tuang klorin 0,5%, keringkan dengan underpad atau tisu, masukkan kantong kuning, tuang deterjen di sekitar area yang tertumpah, kemudian keringkan dan masukkan kantong plastik kuning. Untuk padatan yang mudah menyala, tutup dengan underpad yang telah dibasahi, kemudian masukkan ke kantong plastik coklat yang sesuai dengan label padatan mudah menyala. Kemudian dengan reaktif. Untuk reaktif kita pertama harus melihat dengan senter, ambil tumpahan dengan pipet, masukkan ke plastik khusus berlabel B3, taburkan bubuk belerang, lalu bersihkan dengan air dan dilap, kemudian tutup dengan pasir atau serbuk gergaji, bersihkan pasir tersebut, kemudian masukkan ke plastik khusus. Untuk prosedur lanjutannya, semua bahan tumpahan dimasukkan ke dalam kantong plastik pertama dari masing-masing tumpahan. Kemudian lepaskan APD ke dalam plastik kedua. Selanjutnya, buang plastik sampah infeksius ke TPS dan kumpulkan limbah tumpahan B3 ke dalam limbah B3. Selanjutnya, rapikan semua peralatan yang telah digunakan dan tempatkan kembali spill kit ke tempat semula. Lalu kita melakukan pembersihan tangan dan dilanjutkan dengan pembersihan reguler. Berikut adalah dampak yang bisa terjadi jika bahan B3 tidak ditangani atau tidak dimanajemen. Yang pertama, pengaruh terhadap lingkungan. Bisa dilihat dari gambar. Lingkungan ini dapat tercemar oleh B3 dan membuat ikan-ikan mati, sampah bertumpukan dimanapun, dan juga pencemaran terhadap udara. Kemudian bahaya untuk pekerja, dan juga mempengaruhi infrastruktur. Jika infrastruktur terpengaruhi, maka otomatis biaya dan waktu akan bertambah, serta perusahaan yang bertanggung jawab akan dikenakan sanksi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi pelajaran
dan juga bermanfaat bagi kalian semua.